Halo semuanya, kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini saya akan membahas tentang pemberitahuan kelahiran tentang Tuhan Yesus. Yang bisa baca di Lukas 1. Ayat berapa? Ayat 26 sampai 38. Jadi begini ceritanya. Ada seorang perawan. Perawan itu apa? Perawan itu artinya dibilang gadis yang masih umurnya muda, ya. Dia ini bernama Maria dan dia sedang bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf yang merupakan keturunan Daud. Dan mengapa itu harus terjadi kelahiran Yesus? Supaya genap. Karena Yesus akan berasal dari keturunan Daud sesuai yang firman Tuhan yang dari dulu dinubuatkan. Ya, mengenai bahwa sebuah tunas dari keluarga Daud akan muncul dan lain-lain Alkitab kalau kalian baca, ya. Dan ada buktinya, ya. Sampai Bartimeus waktu dia buta dia panggil Yesus, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Nah itu biar agak nyambung juga, ya. Dan kali ini kita akan fokus ke Maria aja, ya. Dan Maria lagi ada di rumah lagi sendirian. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan yang bernama Gabriel dia datang dan dia bilang, "Salam, hai yang engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Terus Maria kaget. Waduh. Lalu bertanya, "Ini salam dalam rangka apa ini?" Terus malaikat itu bilang, "Jangan takut. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan oleh sebab itu engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tak akan pernah berakhir." Nah, Yesus ini membawa keselamatan sebab Yesus dalam bahasa Ibrani sebenarnya kan Yesua, ya. Dia bilang artinya keselamatan. Dan berikutnya tahta Daud bapa leluhurnya. Ini terbukti bahwa Yesus akan lahir dari keturunan Daud juga, ya, yang merupakan raja yang sangat terkenal hebat itu, ya. Dan kerajaannya tak akan berkesudahan, yaitu artinya adalah kerajaan sorga, sebab dia adalah anak Allah yang dari sorga, yang kerajaannya sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya masih bertahan, ya, begitu, ya. Dan kenapa milihnya Maria yang perawan, ya, karena kalau kondisinya dia bersetubuh dengan laki-laki, dia hanya akan menjadi manusia biasa. Tetapi karena Roh Kudus, ya, Yesus menjadi anak Allah yang sempurna, ya. Sebab yang dia lahirkan si Maria ini adalah orang yang spesial buat kita semua, yang merupakan hadiah Natal bagi kita semuanya setiap tahun, bahkan setiap hari. Bahkan itu hadiah yang terindah bagi kita. Itu kita lanjutkan berikutnya. Maria bilang, "Wah, gimana mungkin kalau saya masih belum punya suami? Karena aturannya kalau orang udah melahirkan di luar nikah, anggapannya berzina dan harus dihukum mati. Semua manusia ada ketakutan, ya, pasti kalau ada sesuatu. Tetapi malaikat bilang, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah." Ya, terbukti bahwa Yesus adalah anak Allah yang akan datang. Dan dia mengambil wujud sama seperti kita manusia, ya. Dan sesungguhnya Elizabeth, lihat nih, saudaramu, sanak saudaramu ini, Elizabeth. Dia di masa tuanya dia masih bisa mengandung. Ini tujuannya apa? Supaya Maria tambah percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Sebenarnya yang Elizabeth kemarin bukan hanya pertama kali. Sebab yang sebenarnya pertama kali dulu ada di perjanjian lama. Kalian baca di Kejadian di mana Sarah mengandung saat usia sudah sangat tua. Dan Abraham umurnya kira-kira udah 100 tahun dan istrinya juga udah tua.
Ini bukti kalau Tuhan sanggup melakukan semua perkara, baik yang muda tua. Tuhan punya caranya masing-masing. Ya. Apa buktinya? Baca aja Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akhirnya Maria menyadari dan berserah pada Tuhan dan berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan." Kita berpasrah sama Tuhan, sebab Tuhan akan menjalankan semuanya bagi kita. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Dan cukup sekian firman kali ini. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat untuk kesempatan kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa pada esok hari di pembahasan berikutnya mengenai masa-masa kecil Yesus, masa-masa awal kehidupan Yesus. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.